wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat salam semoga tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan semangatnya dari dunia hingga di akhir nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tadi saya agak terlambat karena ada kepentingan yang memang harus saya tangani pagi, dan mohon maaf juga biasanya saya Senin pakai baju kaki jam kerja, tapi ini karena saya pekerja manut sing perintah lah. Okay. Pekerja manut sing perintah. Aja nganggo kaki Pak Imam, nganggo liyane ya saya pakai bebas saja, malah lebih bebas seperti ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang menjadi tujuan kita bersama, untuk kita bersama-sama gedu-gedu rasa pada hal yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Eko. Saya tidak langsung materi, tapi saya tak cerita dulu kayak Mas Eko. Memang betul sekarang kita lagi go organik. Apapun sekarang kita istilahnya wawasannya organik. Karena apa? Yang namanya organik itu selain kalau sudah jadi makanan atau produk, selain aman di badan kita kalau dikonsumsi, juga aman bagi lingkungan. Terus kalau yang menyangkut masalah nanti materi saya, pupuk organik itu memang tujuan yang utama adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Eko yang pada intinya selama ini tanah-tanah kita sudah terkontaminasi dengan unsur-unsur pupuk pabrikan, yaitu pupuk kimia, sehingga lama-kelamaan tanah kita sudah atos nggih, bantat. Kalau kita pacul dengan pacul, apalagi yang tidak landep, itu akan mental. Pacul landep pun kadang-kadang paculnya sudah kalah dengan tanah kalau yang tidak pernah dipupuk dengan organik. Maka dari itu sekarang anjuran kita memakai pupuk organik, baik nanti organik padat atau cair atau yang lain. Juga berkaitan dengan Permentan nomor 10 tahun 2022. Pemerintah Indonesia dalam hal ini sekarang mengurangi subsidi pupuk, yaitu pupuk kimia dan organik saja sudah dicabut subsidinya. Yang kemarin, tahun-tahun kemarin ada 5 pupuk yang disubsidi, dari mulai urea, NPK, ZA, SP36 dan petroganik yang baru beberapa tahun disubsidi. Sekarang yang 3 itu sudah dicabut dari subsidinya mulai Juli tahun 2022 ini. Jadi yang dicabut itu ada ZA, ada SP36 dan ada pupuk petroganik. Nah, ini kesempatan panjenengan supaya panjenengan itu bisa mengembangkan, membuat dan memakai pupuk organik dari buatan panjenengan sendiri. Jadi jenengan tidak dimanjakan nggih Mas Agus. Kepenak panjenengan kali tuku ber sampai jenengan gawe mawi ibyuk. Tapi kalau jenengan sudah terbiasa, nanti dibanding pengeluaran panjenengan daripada beli, karena pupuk organik itu bahan bakunya kan bisa diambil dari sekitar panjenengan. Munggali kadang-kadang telatene sing bebeh biasa wong sing jenenge bumbu dapur besiki gampangane arep gawe apa bumbu dapur lengkap tinggal cemplung. Makanya bocah-bocah siki orang bisa jangan bening bumbunya apa, karena bumbu dapurnya sudah lengkap. Ini jangan bening cemplung instan dadi. Ini jangan santenan instan dadi. Jadi sekarang anak-anak sekarang agar diajari nang ibune mesti bisa, karena sudah biasa pakai bumbu yang instan. Jangan bening cemplung wis warna-warna banget. Dalam satu kemasan itu sudah bumbunya terdiri dari berbagai macam bumbu yang sehingga jadi satu menjadi olahan yang namanya mungkin santanan apa dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini memang pemerintah, bukan berarti saya istilahnya punya pikiran yang tidak pada pemerintah, mungkin dicentek tidak. Mungkin subsidi ini dialihkan ya Mas Agus, dialihkan, bukan diam, dialihkan untuk kepentingan yang lebih penting lah. Intinya pemerintah juga tenaganya sudah tenaga pemikir yang sudah pintar daripada saya yang di bawah, mesti pintar yang memikir di sana.
dialihkan dan ada yang lebih penting. Toh daripada pengalihan tersebut nantinya panjenengan biar jenengan bisa mandiri. Dengan adanya Kali Beji kemarin kan saya juga berkelompok ada kegiatan CSA Klimaks Smart Agriculture pertanian cerdas iklim, itu diantaranya adalah yang diketengahkan adalah masalah pupuk organik, pembuatan pupuk organik, pemakaian pupuk organik dan pembuatan pestisida nabati dan pemakaian atau pengendalian dengan pestisida nabati, bukan pakai insektisida. Jadi harapan pemerintah seperti itu, tidak karena mungkin duitnya sentong banget, cabut bae main pertanian kelengar, tidaklah. Sebenarnya arahnya ke sana, walaupun dengan 2 pupuk kimia, hanya NPK dengan urea itu sudah cukup, ditambahkan dengan pupuk organik. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Eko panjang lebar, yang pada intinya pupuk organik itu memang sebenarnya baik. Namun demikian untuk pemakaiannya memang tidak bisa instan seperti pupuk-pupuk kayak urea. Urea begitu sekarang diberikan mungkin 2-3 hari sudah kelihatan buktinya tanamnya hijau. Tapi kalau organik memang perlahan-perlahan tapi pasti. Dan itu akan awet terhadap tanah juga, tanah itu kan kesuburannya akan meningkat. Sehingga pemerintah memandang perlu bahwa pupuk organik yang kemarin-kemarin dibuat pabrikan sekarang panjenengan supaya mandiri. Di antaranya nanti mungkin yang saya sampaikan, yang sudah saya sering sampaikan dan sederhana, bisa ditiru dan nanti bisa dikembangkan untuk petani yang lain. Minimal dipakai sendiri. Kalau jenengan banyak jumlahnya bisa ditolong tanggane, banyak lagi bisa ditol ke lain desa. Harapannya seperti itu kalau memang jenengan pembuatannya baik dan nyatanya untuk diberikan kepada tanah untuk tanaman itu baik, mestinya itu akan bisa laku. Jadi pada hari ini saya akan memberikan materi yang memang sudah sering disampaikan panjenengan ya sudah banyak sekali yang pintar, karena yang di Kali Beji dari 4 kelompok ini termasuk peserta CSA semua. Perkara sing direncana kene sing gawene makan taboras aku ora ngerti, tapi syukur yang sudah kadang milu kumpul di kelompok atau kadang kumpul di BPP, yaitu kelompok yang program CSA satelit ataupun CSA yang utama. Tapi kalaupun belum, malah lebih bagus ya Mas Eko. Jadi yang kemarin belum mendengar atau belum tahu, sekarang akan lebih tahu dan nantinya akan bisa menerapkan. Apalagi itu malah sudah didemi fotokopi apa sebagian ya. Nah itu nanti kalau jenengan lupa nanti bisa dibaca arep gawe pedomane kalian ugi dalam maning, daripada awang atau kadang-kadang mendengarkan saya masuk sini keluar dari sini. Tapi kalau jenengan minimal punya catatan atau punya selebarannya untuk pedoman, nantinya kalau lupa bisa dibuka kembali untuk pedoman panjenengan untuk mempraktekkan membuat pupuk organik padat. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi pembuatan pupuk organik padat sebenarnya juga tidak terlalu banyak materinya, juga tidak terlalu sulit. Itu jenengan bisa dibaca sendiri dan saya akan bersama-sama menyampaikan. Yang pertama, pupuk organik padat yaitu merupakan pupuk organik, pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman. Oke. Ya ini memang kalau di luar tetap kurang jelas karena harusnya yang namanya film kan di dalam dan tertutup. Tapi jenengan menyimak aja nggak apa-apa. Kalau yang punya kertas, ini dadak kemarin juga Bu Lisa ngaturin dadak. Saya juga tadi baru ketemu karena presisnya di kantor. Jadi sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk padat organik mengandung banyak bahan organik dengan banyak kadar haranya. Sumber bahan organik dapat ditemukan berupa kompos dan pupuk hijau, pupuk kandang dan sisa panen. Sisa panen itu merupakan jerami, brakasan, tongkol, jagung, bekas tebu dan sabut kelapa. Itu yang untuk bahan panjenengan membuat pupuk organik. Silakan habis ngantuk ya.
Ngantuk ngadeg disit. Wis. Ngantuk Mas Dadang. Ngadeg kabeh Pak, ngadeg Pak. Ngantuk ngadeg disit ngadeg. Ngadeg Pak, ngadeg Pak, ngantuk Pak. Siki ngadeg disit ngadeg. Cuma ngantuk. Iya, ngantuk ya. Siki ngadeg Pak, ngadeg nggih. Jenengan ngadeg siki tangane jenengan niki, tangane jenengan kaya niki. Silakan jenengan kaya niki. Terserah jenengan gaya kepriye tangane jenengan kaya niki. Nggih, kaya niki nggih. Coba nggih. Terus niki dikali digoyang-goyangkan awake. Ini kalau kira-kira sih jam 11 lah. Kira-kira ngasih jam 11 niki langsung rampung Mas Dadang, nanti tinggal Mas Dadang nggih. Silakan. Coba gegep lagi. Siki sing jempole tengen nang dhuwur sing endi? Kanan. Orang-orang yang jenengan sing gegep jempol tangane sing nang dhuwur sing endi, Dalam? Sing ngacung. Sing jempol tengene nang dhuwur. Nggih, sing teng dhuwur. Padahal kaya iki contoh kaya iki nggih. Ya kan kanan. Nggih. Iki wong pinten coba sing jempol tengene nang dhuwur tiang pinten ngacung. Angkat tangan, jiro lupat. Oh, 20 oke. Sing kiri jempol kirine nang dhuwur putih. Langka. Oh, berarti pinter-pinter. Pun kembali Pak. Minta ngatur nggih. Pada intinya seperti ini Pak. Yang namanya jenengan biasa gegem jempol tengene nang tengen kon berubah mengkiri mandang angel mboten. Ngel Nah, kamu. itu. Budane kados wau sing dilakukan Mas Dadang jenengan biasa nganggo pupuk kimia wis biasa jrang-jreng dikurangi kon nganggo pupuk organik ya mandan angel. Merubah kebiasaan itu angel Pak. Mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Itu seperti itu. Tapi kebiasaan itu bisa asal jenengan mau. Asal jenengan mau. Jenengan nanti biasa nganggo pupuk SP, biasa nganggo pupuk napa sing sedikit dijabut nggih, SNA. Biasa pirang-pirang kok goleti kae bae jenengan entongnya akeh. Soalnya kalau yang sudah tidak subsidi nanti harganya 10.000 ke atas tidak ada batasannya. Tapi kalau yang subsidi kan 2.000 lanjut kan. Sekarang di tanaman apapun lah, apalagi di sawah. Jangan pakai unsur urea kan sudah ada N-nya tinggi. Di NPK-nya sudah ada N-nya 15%, P-nya 15% dan K-nya 15%. Jangan pakai itu urea dan NPK secukupnya tambah organik itu sudah cukup. Organiknya mau organik yang buatan sendiri yang dari kompos daun-daunan boleh. Yang dari pupuk kacang nanti difermentasi yang nanti kita belajar buat boleh. Yang penting pupuk organik. Pupuk organik itu merupakan pupuk dasar. Pupuk dasar itu sebenarnya diberikan sebaiknya sebelum tanam umur seminggu waktu pengolahan tanah. Itu seperti itu. Supaya nanti jenengan begitu tanaman ditanam itu pupuk organik sudah mengalami proses sehingga nanti setelah tanaman ditanam itu akan cepat ini lah kasarnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau yang jenengan pakai pupuk organik petroganik kemarin begitu tandur bareng tembe disongna pupuknya bareng karo urea. Itu ya sih tidak salah. Tapi yang sebaiknya itu yang namanya pupuk organik adalah pupuk dasar diberikan sebelum umur seminggu ditanam. Itu seperti itu nggih. Intinya ini nanti untuk hari ini saya kira tidak terlalu sulit lah masalah buat pupuk organik padat juga nanti bisa. Mas Agus malah pinter maning sudah latihan sampai ke Soro Padan, saya malah kalah pinter. Tapi agar kok Mas Agus sing menyampaikan pokok rasa ya Mas Agus, jadi kalau sing ngomongkan tapi agar bagi-bagi ya monggo Mas Agus betul apa-apa lah. Pada intinya ini untuk keuntungan penggunaan pupuk organik padat merupakan salah satu solusi mengatasi kelangkaan atau mahalnya pupuk kimia di pasaran. Bener gitu. Jadi kalau nanti jenengan kau biasa nganggo satu subin pupuk kimia 40 kilo urea, nanti bagiannya nang kartu tani paling murong 15 aja ngegen galuk pupuk kimia Pak. Kok Pak jenengan tong akeh malah. Tapi jenengan pakai pupuk organik, dicampur dengan pupuk organik. Ada urea, ada NPK Polka, itu sudah merupakan pupukan berimbang. Jadi imbang yang diberikan di jenengan. Ada unsur organiknya, ada unsur N-nya, ada P-nya, dan ada K-nya. N-nya itu sudah di NPK-nya dan sudah di ureanya. Saya kira cukup. Asal penjenengan itu memang yang namanya pengolahan tanah pun penting. Pengolahan tanah ya yang sempurna.
Katakanlah kalau jenengan bajak buku ya paling ora jerone 15 cm Pak. Aja muasal dicoker-tok nanti begitu dicoker menyat paling. Itu janganlah. Ya nyuwun sewu ini mungkin bagi pengusaha traktor karena jenengan juga di pihak petani nggih Pak nggih. Sinten mawon lah sing duwe traktor itu tolong untuk pengolahan tanah sesuai dengan petunjuk pengolahan tanah namanya pengolahan tanah sempurna. Jadi paling ora nek bijen kowe nek urung 15 cm kayane petaninya sih pada ngomel, sih pada komplain. Paling tidak sing apik lah wong itu juga untuk petani panjenengan. Jadi bayar-bayar ya ora kakean ngedumel nggih Mas Eko. Itu sebenarnya itu petani juga sudah prihatin sekali. Sawah kadang-kadang sawah tuku tahunan wis upah bajake siki ya larang ora larang kepriwe wong bahan bakarnya juga mudah terus nggih. Ya ngimbangilah ya seperti itu. Maka dari itu ya sama-sama lah yang punya bajak juga sama-sama membajaknya dengan baik. Petaninya juga pati-pati bayar hasilnya juga nantinya akan baik kan seperti itu. Terus menggunakan pupuk organik padat secara tidak langsung menunjukkan peduli lingkungan karena itu tidak mengandung unsur-unsur yang menimbulkan keracunan lah. Kandungan bahan organik padat kaya akan unsur hara mikro dan makro. Mikroorganisme tetap bekerja saat pupuk diaplikasikan di lahan pertanian. Jadi itu yang keistimewaan dari pupuk organik. Residu pupuk organik padat memiliki efek positif selesai panen. Sisa pupuk yang tertinggal tetap dapat memperbaiki lahan pertanian dan pasalnya mikroorganisme tetap aktif melakukan dekomposisi bahan organik. Jadi jelas dengan percaya tidak percaya yang monggo dipraktekkan. Kalau mungkin baru panjenengan memberikan pupuk organik di sawah panjenengan sebenarnya 1 subin kasih 3 kantong 2 kantong mungkin pertama belum terasa. Tapi untuk MT2 MT3 ini Mas Agus sudah go organik. Tandur pari tidak pakai pupuk kimia Mas Agus. Ternyata juga panennya tidak terlalu merosot, Bob. Apa merosot banget? Merosot. Itu kan masalahnya lain Mas Eko. Masalahnya bukan tanahnya, itu karena unsur yang lain. Karena kena serangan hama manuk. Kayaknya ini obat manuk ini. Udah jadi petarung ya. Yaitu lain. Tapi yang pada intinya untuk pupuk organik itu sebenarnya tugas pokoknya adalah memperbaiki kesuburan tanah panjenengan. Nah, kekurangan pupuk organik padat tidak bisa digunakan dalam jumlah sedikit. Memang harus banyak. Harus diaplikasikan hingga bertonton untuk kebutuhan 1 hektar lahan. Itu petunjuknya kalau untuk 1 hektar itu ada sekitar memang 0,5 ton sampai 1 ton itu kalau pupuk organik yang buatan kita sendiri. Tapi banyaknya jumlah pupuk tersebut dibutuhkan sering membuat petani kesulitan mencari penyuplai pupuk organik padat dalam jumlah besar. Tapi kalau jenengan sekarang memanfaatkan apa yang ada di panjenengan karena bahan bakunya juga sekarang di Kalibegi saya kira yang orang memelihara kambing banyak ya Pak ya. Kambing banyak. Itu sebenarnya pupuk kambing dikeringkan sudah jadi matang diberikan juga sudah baik. Tapi kalau difermentasi menjadi pupuk organik padat yang nanti dicampur dengan tetes tebu, E4 mungkin dengan yang lain itu akan lebih baik, unsurnya akan lebih lengkap sehingga cukup sulit menentukan unsur hara yang akan dialami dengan takaran bukan. Pupuk kandang dapat didefinisikan sebagai semua produk buangan dari binatang peliharaan yang dapat digunakan untuk menambah hara, memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Selain itu pupuk kandang dapat diartikan kotoran ternak yang berupa padatan baik belum dikomposkan maupun sudah dikomposkan. Ini nanti kemarin saya sudah dengar dari Bu Lisa katanya pupuk padatnya membuatnya dari pupuk kandang hewan kambing tapi sudah diselip apa gimana Gus? Oh nanti nyelip di sini sekalian nanti diselip nanti biar lebih lembut lebih bagus nanti diperbedaan dengan yang lain nanti. Nanti nyelipnya di sini ya, ini karena ada selipnya nanti panjenengan bisa melihat bagaimana pupuk kandang yang nanti diselip, nanti dicampur dengan bahan-bahan yang lain untuk bisa membuat pupuk organik padat.
Terus penanganan pupuk kandang adalah kotoran ternak besar dikumpulkan 1-3 hari sekali padat saat pembersihan kandang dan dikumpulkan dengan cara ditumpuk di suatu tempat tertentu. Petani yang sudah maju biasanya memberikan dekomposer dengan tujuan untuk mengurangi bau dan mempercepat pematangan. Tetapi banyak pula yang hanya sekedar ditumpuk dan dibiarkan sampai pada waktunya digunakan ke lahan. Itu yang namanya pupuk organik. Terus pembuatan pupuk organik yang pertama itu cara membuat itu ada alatnya cangkul enten nggih Mas Agus nggih, gampang cangkul, terpal, ember itu yang merupakan alat nanti yang kita gunakan untuk membuat pupuk organik. Yang kedua bahan itu kotoran hewan. Nanti kalau ukuran 1-2 ton itu arang sekamnya ada 200 kg, sekitar 1/5-nya. Dicampur dengan kapur dolomit, itu merupakan kapur pertanian atau kapur yang sudah mati, yang sudah tidak bisa digunakan untuk bangunan, itu namanya kapur dolomit. Terus bekatul itu juga 1/5-nya. Ada molase itu tetes tebu, kalau tidak ada tetes tebu pakai gula merah dilarutkan juga bisa. E4 itu yang padanya kuning, itu yang 1 liter harganya sekitar 22.000. Itu di toko pertanian itu sangat banyak diusahakan. Terus cara pembuatan, kotoran hewan disiapkan biasa, lahannya akan diaplikasikan, disiapkan untuk mengolah pupuk yang bebas dari genangan air dan terpaan hujan. Batah lapisan bahan pupuk organik padat dengan kotoran hewan, arang sekam, dolomit, bekatul dicampur hingga ketebalannya mencapai 20-30 cm. Kayak biasa lah nanti buatnya mau di sebelah mana Mas Agus nanti kehujanan yang tidak kehujanan. Oh ya, pokoknya di dalam. Bawahnya sudah melecar apa belum? Sudah. Ya nanti kita buat di sana, kita campur dengan bahan-bahan yang sudah disediakan. Nanti setelah kita aduk diratakan, ketinggiannya itu jangan melebihi daripada 30 cm, antara 20-30 cm. Setelah itu tercampur semua, ember disiapkan yang sudah diisi dengan bakteri E4 dan molase sesuai dengan dosis air yang diberi air secukupnya. Siram larutan E4 tersebut pada campuran kotoran hewan yang sudah dibuat dengan kadar mencapai 40%. Maksudnya nanti bahan-bahan yang sudah dicampur rata, nanti disiram dengan E4 yang dicampur molase atau tetes tebu. Campurannya istilahnya disiramnya jangan sampai basah juga terlalu basah, kering juga jangan terlalu kering. Intinya rata kena basah. Kalau kita kepal airnya tidak menetes. Itu seperti itu. Jadi kalau nanti sudah kita campur bahan-bahan dan bahan-bahannya kita siram dengan larutan E4 dan tetes tebu, nanti kita aduk kembali. Setelah itu kita ratakan, kita tumpuk, kita ler, tebalnya sekitar 20-30. Jangan sampai tebalnya melebihi daripada 30 cm. Kayaknya sudah pada pikir semua lah. Lakukan pada arah sebaliknya, buat gunungan setebal terpal penutup yang telah disiapkan. Tutup timbunan dengan terpal dan berikan beban di setiap sisinya agar tidak terhempas oleh angin. Diamkan gunungan calon pupuk organik padat tersebut selama 1 minggu. Dijorkan, ditutup 1 minggu. Nanti 1 minggu itu ditilikilah, dirogoh. Setelah kita rogoh, panasnya panas normal apa tidak. Dan nanti kalau kita ambil, kita istilahnya diambung ya, itu bacin jelai apa normal. Kalau bacinnya izinnya kayak tape itu jadi Pak. Tapi kalau bacin kayak batang itu kayaknya buat itu setelah seminggu ya. Setelah seminggu baik, nanti ditutup lagi. Efektif bisa digunakan sekitar nanti ditutup lagi sampai 2 minggu lagi Pak. 3 minggu itu akan lebih baik untuk menghilangkan aroma amonik agar segera bisa digunakan. Diamkan selama 3 minggu agar kotoran hewan terkena angin. Jadi apike setelah kita tiliki seminggu, jadi dijon maning 2 minggu sampai 3 minggu nanti sudah dianggap jadi. Itu nanti bisa diaplikasikan ke tanaman panjenengan, baik itu tanaman padi sawah, baik tanaman hortikultura, yaitu hortikultura bisa untuk tanaman sayuran dan tanaman buah.
Itu seperti itu. Saya kira tidak terlalu sulit lah kalau untuk pembuatan pupuk organik padat, dan nanti jenengan bisa langsung praktek saja. Tapi nanti untuk materi pada hari ini saya kira prakteknya itu nanti di anu aja ya Mas, di akhir aja ya. Apa seperti apa? Apa kita langsung praktek? Apa nanti Mas Jajang dulu nanti langsung praktek, atau prakteknya bersama-sama? Apa saya satu langsung praktek, nanti Mas Jajang materi langsung praktek? Saya mana saja? Nanti Pak Jajang di sini, Pak Jajang praktek bareng. Ya maksud saya nanti kalau kita kotor juga kotor bareng ya Pak ya. Orang wis bagi ya ngenteni aku ngomong praktek kotor maning tembe ipat-ipat maning Mas Jajang ngendika praktek maning. Saya kira nanti Mas Jajang biar nanti menyampaikan materinya. Nanti prakteknya yang pertama mungkin pembuatan pupuk padat organik, nanti yang kedua silase. Jadi biar nanti kita cerita dulu, habis itu praktek. Mudah-mudahan orang melangkah beduk ya Mas Eko ya. Biasanya kan itu senengnya kan apa, seneng bareng ngasih sore Pak, ngasih sore kok ya cerita liane ya Mas Eko. Saya malu saja lah. Intinya dari saya ini saja yang bisa kami sampaikan. Ini waktunya baru jam 10 lebih 4 menit. Kalau ada yang perlu dikonsultasikan, ditanyakan dulu Pak. Nanti sebelum saya Mas Eko menyampaikan ke Mas Jajang. Kiranya sudah berapa pinter G? Jelas G? Jelas, apalagi nanti kalau praktek lebih jelas G. Enten gambaran Mbok. Mun nate sedaya dereng. Mun enten sing dereng tahu praktek gawe pupuk padat dereng. Enten. Oh nggih, mangke langsung menyaksikan saja. Mas bareng-bareng gawe syukur-syukur sing gurung tau medun kok sing nyekel pacul ya. Ya kok nyekel pacul sing kon ngorah hare kon lalu nanti biar tahu lah Pak. Nantinya harapan saya juga jangan sampai berhenti di sini Mas Eko. Eman-eman ini biaya ketahanan pangan walaupun hanya mungkin snack makan, tapi kalau jenengan berhenti di sini tidak dipraktekkan walaupun di rumah punya bahan baku sedikit dipraktekkan. Ukurannya menyesuaikan dengan nanti kondisi di lapangan. Seperti itu. Jadi saya singkat saja Mas Eko. Demikian, apabila banyak kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktu saya kembalikan kepada pembaca. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam. Mungkin untuk pertanyaan nanti guys sambil jalan sambil praktek. Untuk selanjutnya karena memang ini ada 2 session. Pertama session pembuatan pupuk organik ataupun pupuk padat. Yang kedua nanti pembuatan silase ataupun pakan ternak untuk orang mungkin teori dulu nanti baru prakteknya. Monggo Pak Dadang, waktu kami persilahkan. Nyuwun sewu sing ngersakaken kopi niku enten tapi anu mundut piyambak niku teng mriki ngeten monggo. Mbok tambah ngantuk kados niku. Enggak niki langsung mungkin Pak Dadang niki dokter hewan Pak. Dokter hewan, mantri hewan. Jadi berkaitan kali peternakan ini jenengan enten sarane wedhuse manten mriyang kembung napa sapine kembung niki saged menghubungi Pak Dadang kados niku.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kalibeji beserta seluruh perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Imam selaku koordinator PPLPPB Sempor. Yang saya hormati Ketua Poktan Gapoktannya Rukun Tani. Oh, gabungan nggih. Ah, mantap. Yang saya hormati seluruh peserta pelatihan, para bapak sekalian yang saya hormati. Sebelumnya alhamdulillah kita dapat berkumpul di lokasi ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada kondisi sekarang panas iki Pak nggih, mboten udan. Alhamdulillah niki. Niki mandan udan ora jadi jedhik. Salawat dan salam tidak lupa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Para bapak sekalian yang saya hormati, mungkin nanti paparan dari saya nggak lama lah, karena materi kalau mau lama ya materinya komplit Pak. Tapi karena saya mengikuti tema aja, jadi kita saat ini istilahnya pembuatan pengawetan pakan. Kalau judul materinya pengawetan hijauan segar. Jadi sebelum ke silase sebenarnya ada beberapa materi terkait dengan bukan materi tapi istilah dalam hal teknologi pakan, ngoten Pak. Tapi mungkin yang sering dilakukan pelatihan kalau nggak silase fermentasi. Kebanyakan tiang nyebutnya sami sedoyo ya fermentasi lah, gampangannya kayak gue. Memang fermentasi itu prosesnya fermentasi, tapi bahan hasilnya itu ada yang memang hasil fermentasi namanya, ada yang silase, ada yang dikeringkan tok Pak, dijereng digerinting tok jenenge hai. Lah sing digerinting niku napa? Hijauan yang bernutrisi. Udu damen sing digerinting, tapi hijauan yang bernutrisi dikeringkan, digerinting ngasih garing, diuntil, disimpan. Niku nggih pengawetan pakan, nggih teknologi pakan Pak. Nah, yang kita akan lakukan nanti, kita mengawetkan hijauan bukan dikeringkan, tapi melalui proses fermentasi. Namanya silase. Ibaratnya jenengan ajeng ngawetaken, kalau hijauan yang kita lakukan nanti, praktek yang kita lakukan, mengawetkan hijauan yang sudah ada Pak. Hijauan itu bernutrisi. Kayak tepung jagung, ana suket odot, ana suket gajahan, ana rembangan, pokoknya yang berbentuk hijauan yang kita awetkan itu namanya silase. Ning nek dhewek ngawetaken barang limbah pertanian, contohnya damen diawetaken niku melalui proses fermentasi, ada yang namanya amoniasi. Ana sing jenenge apa maning ya? Sing paling gampang nih, lalen sijine maning. Tapi yang paling sering amoniasi. Jadi niku mungkin diawetaken nggo peranti nek pas mangsane jenengan ora bisa golek. Ning nek silase jenengan anu turah-turah. Misale jenengan kagungan ternak namung 2 ekor. Jenengan duwe lahan suket gajah utawa odot utawa tebon jagung 1 subin. Garep dipet kabeh engko bosok, dipet sending engko keburu tua liyane. Akhirnya dipet kabeh, diawetaken ngangge silase, jenengan ngesuk ora perlu ngarit. Mengkari nyantuk tok kan dream. Gampangane ngoten niku. Silase nggih ngoten niku fungsine fermentasi atau amoniasi juga sama seperti itu. Lah bahan baku yang bisa digunakan untuk silase warna-warna Pak. Salah satunya yang akan kita gunakan nanti tepung jagung, bisa suket gajah, bisa odot, bisa godong mahoni, bisa godong-godongan ramban itu sakit kabeh Pak. Aja godong tewel, aja godong laban, aja apa. Pokoknya semua yang berbentuk hijau itu bisa diawetkan. Oh tadi gue gampangan nggih. Sekilas terkait informasi dasar terkait pengawetan hijauan atau pengawetan bahan makanan.
Nah, niku bentuk plastik. Awet niku Pak, napa meni ora diempakna wae awete pol niku taunan. Nah, niku latar belakangnya nggih, Pak. Ketinggalan mboten, Pak? Mantan Tahun pun. mantan ya, mantan. Kok anggere ora panas lebih genah malih. Pada musim tertentu ketersediaan rumput dan sangat sedikit. Kadang kan bingung nggih, nyogar ngarit. Nek siki agi akeh nggih Pak nggih. Siki agi mulia banget niki peternak agi akeh banget. Lah niki waktunya event yang pas untuk diawetkan Pak. Mumpung anak. Ngesuk anggere wis doser wis nyemplung wis. Nangis padane kepadok. Aduh suketu ilang. Sehingga perlu strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak setiap hari. Rata-rata pemberian pakan kambing niki enten sing ngingu sapi mboten Pak? Wah cocok. Niki awetan ini tidak berlaku hanya untuk kambing saja nggih Pak nggih, saged nggih sapi. Tapi khusus nggih damen wau hanya saya sarankan untuk sapi. Saya tidak rekomendasi untuk kambing atau domba. Rata-rata pemberian pakan kambing atau sapi hijauane itu 10% dari berat badan. Jadi nek misalnya sapi ini jenengan bobot 3 kintal, sedina hijauane tok 30 kilo Pak. Nek wedhuse jenengan 30 kilo, berarti sedina 10% nek berarti 3 kilo. 3 kilo godhongane tok lho Pak nggih. Mbok ngrambal kok sak kayu-kayune ya dadi abot. Ngoten niku. Gampangane ngoten niku. Upaya yang dapat dilakukan peternak dengan memberikan inovasi teknologi pengolahan pakan. Salah satunya pengawetan hijauan segar. Silase merupakan awetan hijauan yang disimpan dalam silo, drim sing biru niku atau plastik. Ngangge plastik nggih saged Pak. Plastik sing kandel niku nek cara nggen kula kaya nggo lanting, tapi sing diameternya yang besar, biasanya meteran tapi kandel. Tapi kedap udara, mungkin nek niki kan diitek-itek mungkin nggih men madet. Plastik nggih sami, Pak. Ning resikone nek plastik bocor. Begitu bocor, bocor ming sekedar sedom pentul gagal, Pak. Bosok kabeh, Pak. Nek cara wau pupuk organike ora sida mambu wangi tapi mambu racin. Sami, Pak. Tujuan. Lah niki tujuannya nggih napa? Ndamel silase lah repot-repot temen gawe silase ngarit pirang-pirang. Iya nek dong anak. Satu, sebagai cadangan untuk menyimpan pakan. Jadi enten cadangane, Pak. Misalnya kelebihan niku wau pada musim hujan, udan bae mau bledek gar ngarit kepriwe orang ngarit kencoten wedhusku sapiku bingung. Sebagai persediaan pakan ternak pada musim kemarau panjang, lagi langka ditandu. Niku pengawetannya. Pengawetan hijauan pakan ternak HPT. HPT, hijauan pakan ternak. Nek riyen HMT Pak, hijauan makanan ternak. Akhirnya dengan aturan baru diubah menjadi HPT, hijauan pakan ternak. Nah niku alatnya gampang Pak. Parang jelas lah, parang kacit pokoknya nggo ngerajang. Drim niku nggih enten silo niku wonten. Ember mungkin nggih ngeracik ana tetes tebu dan segala macam enten. Terpal nggih nampung kalau pas ngaduk terus rumput ini istilahnya nggak tepat 100% Pak, nggak tepat 100%, bisa dibilang kira-kira tapi mendekati orang yang asal jumlah. Contoh sukete 20 kilo ini nggih contoh, katule setengah kilo, tetes tebune setengah liter. Kadang tetes tebu nggak perlu sampai setengah liter, cukup istilahnya seperlunya aja. Kadang ada yang ditambah dengan EM4, ada yang tidak. Lah niku monggo mawon, mengke ajeng ngangge EM4 ya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau pakai katul biasanya ya ora ketan sending diwehi EM4. Misalnya EM4-nya itu nanti kalau ditambahkan dengan jumlah itu paling sekitar 1 atau 2 tutup dicampur ten embere niku wau pun cukup. Karena pada dasarnya EM4 untuk starter bakterinya. Lah makanan bakterinya apa? Karbohidrat sebagai energi dan gula atau glukosa. Karbohidratnya energi untuk pakai apa? Katul atau dedak. Sementara tetes tebu nih gulane sebagai tambahan glukosa, tambahan energi nih. Jadi caranya ngempani orang yang diwehi bakteri tok ning ora nampane, ya mati kabeh bakterinya. Kering. Nah, ditambah lagi karena bakterinya akan kita kembangkan di situ adalah yang kedap udara. Jadi mungkin guling lebok nang silo niku nang drim niku kudu madet, tidak ada rongga udara di dalam. Lah nek kurang sukete kepriwe golet maning. Nek misalnya mungkin seunting niku kok kurang nang kono golet malih Pak. Harus tidak ada rongga, harus rapat.
Nek misalnya jenengan kok niku mungkin dikira-kira kurang sukete pakai silo yang kecil, tapi berhubung adanya yang besar yang kok ngalai nek ngasih kurang golek malih. Napa? Oh, golek sukete. Pakai ember, Oh, kira-kira tipinya. nanti yang selama bisa diklaim ditutupnya orang jeplak munggah nggak masalah. Kalau pakai ini kan ada silnya, ada pakai itu besi pengikatnya. Tapi kalau yang ember 25 kilo kan nggak ada. Tindih batu. Ya selama batunya kuat nggak masalah Pak. Soalnya fermentasi nanti akan ada tekanan udara dari dalam. Iya. Seperti Kimianya. orang jebol katanya. Begitu jebol lagi jalan 10 hari kok jebol. Gagal Bu. Karena nunggu fermentasinya 21 hari. Nah, niku. Lah, cara pembuatannya niku, Pak. Pertama, pelayuan rumput. Jadi misalnya goleng ngepet wingi, goleng gawe siki. Niku untuk apa? Mengurangi kadar airnya, Pak. Kalau terlalu banyak air, terlalu tinggi prosentase airnya, nanti masih ditambah banyu campuri EM4, tambahi tetes tebu, resikonya terlalu banyak air mempercepat pembusukan sebenarnya itu. Jadi bakteri ini gimana? Hasilnya nggak maksimal. Bisa busuk Pak, bisa busuk, bisa tidak maksimal alias gagal bisa, karena kadar airnya terlalu tinggi. Gitu. Pencacahan rumput jelas, orang mungkin lawaran ngoten itu langsung dicemplung kabeh orang mlebu. Oh. Misalnya potongannya nanti sekitar 10 cm lah Pak, atau 15 cm semeter niki lah dipotongi. Terus pencampuran air dan tetes tebu, banyune kali tetes tebune campur tan emberien. Sempurna. Hereng. Oke begitu wis kira-kira wis koleh anak EM4 barang koleh nembe diciprataken dicampur Pak. Aduk. Begitu sudah merata pencampuran rumput dan air wau tetes tebu terus nembe dicampur katul. Katulnya diwuraken dikoleh malih dikublak-kublak malih. Dadi kaya kluban niku. Jadi pertama air dan EM4 atau tetes tebunya tadi dicampur rata diciprataken ten sukete dicampur aduk rata. Setelah rata, wis teles kabeh nggih permukaane nguwuri katul. Katul diaduk mulih ngasih rata. Begitu wis rata, lebetaken ten drim, ngasih madet, rampung, diklem, tutup, diamkan 21 hari. Ditulisi tanggal gawene. Pembuatannya. Besok dibongkar di tanggal itu di bulan depan. Kok bulan depan 21 hari kemudian. Ngoten niku, kok sebulan. Nah, ciri-cirine silase sing dados kados napa niku. Yang pertama, tidak berjamur. Nek berjamur biasanya putih-putih kayak niku, Pak. Tidak berlendir. Alias biasanya mandan semu-semu teles tapi semu-semu garing ngoten niku. Jadi kayak kemermes lah ngoten niku. Tidak menggumpal. Nek menggumpal berarti ini wau boleh nyampur katule. Enggak rata. Oh, enggak rata, betul. Terus tekstur rumput masih jelas. Orang remuk, Pak. Esifutur kayak suket biasa niku. Iya, tapi mungkin selanjutnya enten berbau harum agak asam, kayak kenyas lah, kayak tape ngoten niku. Terus tidak busuk atau tidak berbau busuk, warna coklat kehijau-hijauan. Ora dadi ireng bosok dadi lenyet niku mboten Pak, tapi warnane ijone semu coklat. Wangine ya wangi mandan seger ngoten niku. Itu jadi. Tapi kemarin itu sempat kejadian Pak, warnanya bagus, teksturnya bagus, mambune mandan apek. Niki enten Pak kejadian. Begitu dievaluasi kayaknya kurang katule Pak. Waktu niku pancen kurang. Lah wong gawe rong dream gede banget katule ndilah saanane. Aduh geng esuk ya. Aku golek malih mboten enten dadak. Jadi ya wis secukupnya saanane sing penting moga-moga dadi. Ternyata di beberapa kambing dicobakan nggak doyan, tapi nanggone perangkate dilalah doyan ya digawa kabeh. Wedhus gembele akeh. Wong ngono doyan tak guna kabeh. Bejane niku sing doyan. Wis gar dibagi niku, Pak. Dilalah ora doyan. Lah niki. Penyesuaian silase pada ternak. Niki mboten gampang kayak ngempani suket mengsuket Pak. Misalnya biasanya suket gajah, icir-icir diempani suket dalengan, suket rembangan, doyan apa ora. Ngoten niku. Niku gampang nek perubahan antar suket. Kalau dari proses dari fermentasi ke hijauan atau hijauan ke fermentasi, itu perlu adaptasi. Caranya ngoten niku Pak. Mungkin dalam minggu pertama campuran pakan biasanya telung perapat. Telung perapat sementara silasene wau seperapat bagian bae.
Misalnya nang jenengan ngempani seunting biasanya sing seprapat unting niku silasene, gampangannya jumlahnya 3/4 unting itu yang pakan biasanya selama 1 minggu. Men dheweke mandan bisa ngerasakna gisit. Sing sanjange niki sanjange Pak nggih. Nek tiyang umroh napa haji, wong kula keleresan dereng nate mriku. Mangkane ora ana sega, Pak. Anane mung roti karo gandum. Makanya aduh ora doyan, akhirnya pada sangu kan kene beras segala macam. Untuk adaptasi itu ternyata perlu waktu di sana. Sama seperti ini juga seperti itu. Terus minggu kedua diganti setengah-setengah, separuh-separuh. Misalnya biasanya ngepani seember ya setengah ember selama 1 minggu. Di minggu selanjutnya dikurangi sing pakan biasanya tadi seperempat, sing 3/4 sing silasane. Begitu sudah adaptasi nembe paring. Biasanya untuk proses adaptasi itu ada sedikit perubahan, Pak. Biasanya mandan benyek, telponge atau cemendile. Jadi benyek ya orang melindi-melindi, dan orang neplok-neplok tapi mandan epek-epek itu biasa. Tapi dheweke sih tetap seger awake. Minumnya diperbanyak, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena proses adaptasi. Setelah minggu keempat baru seluruhnya. Jadi 1 bulan, Pak, memang. Langsung main cepetan balah kader doyan ya, selama jenengan ngasih langsung 100% ganti, tidak ada diare, nafsu makan bagus, ngobrolnya bagus, mau di jalanan nggak masalah. Ini cuma proses adaptasinya, caranya seperti ini kurang lebih ngoten niku. Nah, ini kelebihannya nopo diawetkan dalam kondisi basah ini sangat ideal karena saat kelebihan hijauan akeh hijauan ini umumnya terjadi musim hujan kan nggih, biasanya pas trubusan akeh lagi gue ngapa ya, yes diawet nabain nang rumah, nek pas mangsa bledik jenengan karing mempakatkan. Memang kalau idealnya jenengan nggak bisa buat 1 dream, Pak, pasti beberapa, karena proses pembuatannya 21 hari. Kalau jenengan nanti akan ada informasi ngoten niki, kayak nganggo obatku rong dina tok utawa sedina tok sudah terfermentasi. Mungkin enten sing mireng niku wingi-wingi, atau mungkin sekarang nanti akan ada yang menawarkan itu, pasti akan ada. Kita fermentasi terus dina langsung apik. Sampai saat ini belum ada informasi yang valid kok fermentasi cuma 3 hari 1 hari. Ada yang sedina telung dina ora usah difermentasi, Pak, langsung beken. Kan jenengan rugi waktu, rugi tenaga. Tujuan fermentasi kan memang untuk jangka panjang biar bakterinya itu memang tumbuh maksimal. Karena fermentasi ngoten niku. Bakalannya ajeng enten niku, Pak. Sing wis-wis. Lebih disukai ternak dibanding pengawetan dengan cara kering. Cara kering mau jenenge hai. Sukete kayak rembangan, Pak. Jadi jeneng sukete kula kelalen niku ten Australia kata. Mulane Australia orang satu ada yang melihara sampai 1000 ekor, 500 ekor. Bahkan ada yang melihara sampai 9500 ekor per orang. Ten Australia. Mulane nangkana daging murah. Nangkene pas 120.000, nangkana daging kuwi mung 35.000, Pak, sekilo. Mulane importire pada kipas-kipas. Ini kan jenengan pengen ngerti bocorannya. Kenapa kok impor? Karena daging sana murah, sementara kita populasinya rendah. Karena pakan memang kari dicul, Pak. Dua lahan 1 hektar, 50 hektar, ana pirang ewu ming dicul tok, Pak. Lah golek nglebokna kandang kepriwe? Sistemnya range. Jadi kandangnya kados niki, Pak. Ming dipayoni, ming ana wadah pakan konsentrate, mungkin digiring. Golek giring nganggo jaran, nganggo waung, digiring, Pak. Niku otomatis mungkin langsung mlebu gangwe jenenge. Dadi gangwe ini kayak mesi gang ngoten niku. Nggih mlebu siji-siji, Pak. Mlebu mengkandangke jam sekian, besok hari berikutnya dibuka meleh, metu kabeh, digiring meleh ngoten niku. Terus luasnya sekian hektar itu dipageri, Pak. Dipageri ngene dewek niku. Oh niku wis plotting ini farm ini. Dadi nek misale ana sapi siji ilang mlebu menggone batire ora bakalan ajeng digoleti, Pak. Ora bakalan. Niku sanak antinge, Pak. Ora bakalan ajeng digoleti. Soalnya napa? Biaya nggo goletine luwih akeh daripada rega sapine. Luwih rekasa, Pak. Lah siki sapi siji dheweke duwe 9.000 lebih atau mungkin 1000 ekor mlebu menggone batire sing pada ewonan. Rekasane kayak apa, Pak? Soalnya orang diuger, dilepas, Pak. Kon giring siji angel. Niku makanya sistem di sana pakainya hai. Jadi nek mangsa sana kan ada musim salju. Jadi suket sing kaya padang rumput ngoten iki, Pak, tapi dhuwur-dhuwur niku dirit nganggo traktor. Terus dikeringkan, diuntingi, Pak. Untingane niku gedene bisa 4 kali lipat dream niku, Pak. Lingkare. Gede ngoten niku. Niku bobotnya sekitar ada berapa kintal itu? Satu ikat. Gudangnya ora patut gedene.
Niku nek di kurs Indonesia satu ikat itu 1.300.000-an regane. Nek di kurs mriki ning wah padete ora patut niku goleng munggah nang traktor. Jadi ditata nang mburi ngoten niku. Dadi gudang pakane ngoten. Iki nggih gambaran jenengan mbok jenengan nang kanan modele kebeli dening empane kok ngirit. Karena sistemnya seperti itu. Jadi diempani mau nganggo konsentrat sementara nang kanan empane awetane ning kari jot kan gudang empak nah jot kan gudang empak nang ngoten niku. Mana diumbar nang mangan dhewek. Lah golek kawin kepriwe lah niku mungkin ceritane beda mriki. Saniki bahasa silase mawon. Mungkin nek niku ora rampung. Penyebab kegagalan silase. Proses pembuatan yang salah. Tahapane wong kaya gumpal, ora merata golek nyampur, telese ora merata, jadi tidak merata. Terjadi kebocoran pada drum sehingga tidak tercapai kondisi kedap udara atau anaerob. Jadi nek misalnya nang plastik kok bolong, dicokot serangga, ketunyuk giting, ketunyuk kayu, utawa segala macam itu bisa menyebabkan kebocoran udara masuk tidak jadi anaerob alias busuk nanti. Jadi bakteri yang tumbuh adalah bakteri istilahnya bakteri sing membutuhkan oksigen. Sementara nek ditutup rapat kan kita enggak bakteri ini ora butuh oksigen. Harapannya bakteri pernah terus tidak tersedianya karbohidrat terlarut. Contohnya katul wau. Jadi kurang, katule kurang, jadi bosok. Kadar air awal yang tinggi ya, kados kula aturaken wau ndilalah ora dialumaken langsung dipres-pres wae padahal kadar airnya terlalu tinggi. Menjadi terlalu basah dan memicu pertumbuhan bakteri pembusuk yang tidak diharapkan. Nah, niki tidak kita praktekkan, tapi sekedar informasi mau tambahan niki nggih Pak nggih bonus. Niki cepet niki. Komposisinya urea, garam, mineral. 421. 4 bagian urea, 2 bagian garam, 1 bagian mineral. Monggo lah sing murah niku lah sing bubuk niku dicampuraken, digantung wadahaken ten bumbung pring. Niki pring semanten niki, terus nang edek ros ngisor niku digorok Pak. Nggo ngerembes apa jenenge? Pakai paku kecil kan ngerembes itu. Nah, monggo lah. Sing penting men niku nggo ngerembes. Biasanya digorok sepertelon Pak. Niku wong campurannya anak urea, garam. Waune kula gumun Pak. Dene nganggo urea ya ora mendem. Kula ngoten niku Pak. Selama campurannya itu ternyata mboten Pak. Ngoten niku. Cara pembuatannya namung dicampur tok Pak. Wadai bumbung digantung wis rampung. Ngoten niku tok carane. Nah, rampung. Pun materi saking kula